dalam rangka memperingati sejarah Nabi yang amat harum dalam sejarah Islam, yaitu peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Di mana-mana di seluruh dunia Muslim, ibu-ibu, ya, mereka setiap kali datang bulan Rajab, terutama sekali pada tanggal berapa, Bu? Kapan kejadian Isra Mi'raj? 21 atau 25? Ada nyanyiannya itu. Ada yang apa? 27 Muhammad Haram ke Masjidil Aqsa. Ya, wah, ini harus ke YouTube semua. Enak dinyanyikan. Sebelum saya bahas tentang bagaimana kita membangun ketakwaan kepada Allah dalam bulan ini, ya, apalagi kita menyambut kedatangan bulan suci apa? Udah lama lagi loh, Bu. How many days left? Tirang dinom nih, 28 itu cepet banget. Anda ada tertekan apa enggak sih menyambut tamu agung itu loh, Bu? Ada harapan pengen ketemu banget apa biasa-biasa saja, kambuh? Nah, ini harus, ya. Hari ini kita memasuki bulan Sya'ban, tanggal pitan. Oh, tanggal berapa ini? 3 atau 2? Nah, harus yakin. Ya, tanggal 3. Nanti bulan Maret sama antara bulan Hijrah dengan bulan Masehi. Ya, tanggalnya itu sama. Ya, jadi Ramadan tanggal 1, Maret tanggal 1. Nah, bersamaan. Baik, sedikit saya ingin menjelaskan dulu ayat yang pertama, kemudian kita bahas bagaimana membangun ketakwaan kita kepada Allah di Hong Kong ini. Di Hong Kong ya, Bu, ya. Karena kita ada di Hong Kong ini. Kita spesifikkan, kita khususkan, ya, supaya kita fokus bagaimana membangun ketakwaan itu. Saya jelaskan dulu arti Isra dan Mi'raj supaya kita ingat kembali, ya. Jadi acara atau peristiwa Isra Mi'raj yang kita selenggarakan hari ini bukan sekedar acara seremonial. Seremonial itu apa? Ya, acara-acara ritual lah. Ya, kayak sholawatan, ngaji, kayak gini nih acara seremonial, ya. Tapi sebenarnya lebih daripada itu, ya. Karena dalam peristiwa Isra Mi'raj mencakup segala aspek kehidupan dunia akhirat itu sebenarnya. Saya dulu pernah memberikan fotokopi oleh-oleh, ya, yang didapatkan oleh Nabi setelah menjalankan pelesiran. Dari mana pelesirnya, Bu? Masjidil Haram, transit di mana? Masjidil Aqsa, lalu diteruskan perjalanan ke atas menuju Al-Muntaha, kembali lagi ke bumi dalam waktu 9 jam. Nabi dalam keadaan sehat wal nggak ngantuk, nggak puyeng, nggak mual, nggak apalagi mabok. Walaupun Nabi nggak bawa pilan, bawa bodrek, bawa timbel. Tahu timbel? Dan nasi timbel itu kalau di Jakarta timbel, betul. Kalau di Jawa kan, kalau pelesiran kemana-mana, bekalan itu loh, bekal apa itu? Bawa nasi apa? Nasi bungkus dibawa untuk pelesir. Apa? Ya, kalau di Betawi di Jakarta timbel nanti bawa timbel, mana-mana bawa timbel. Yang lama nggak basi itu timbel, ya. Baik, Isra berasal dari perkataan Saro Yasiru. Ada Mbak Saro atau beriku? Mana Mbak Saro? Gak ada. Saro artinya berjalan, berjalan. Panjenengan dari rumah ke sini itu namanya Saro. Jadi kalau ada namanya Mbak Saro artinya Mbak tukang. Ya Allah, Mbak Saro. Itu nggak ada di sini. Iya, Mbak Saro itu Mbak tukang jalan.
tinggal. Nah, kalau dalam ayatnya itu bukan saro tapi asro. Ada bedanya dalam bahasa Arab. Saro artinya jalan. Asro memperjalankan. Apa nih bu bedanya antara jalan dengan memperjalankan? Ada bedanya nggak bu? Oh, ada. Saya kasih contoh. Anda itu Saro saya jelaskan. Saro itu bisa berangkat, bisa jalan. Artinya berangkat, jalan bahasa Jawanya apa nih? Melangkah atau melaku. Bahasa pasarannya melaku, atau berangkat. Ya. Sekarang saya tanya, panjenengan ada di Hong Kong niku jalan sendiri apa dijalankan? Berangkat sendiri apa diberangkatkan? Terbang sendiri apa diterbangkan? Terbangkan kan? Coba kalau berangkat sendiri. Berangkat jalan sendiri, jalan sendiri sampai Hong Kong. Sampai nggak bu kira-kira? Nggak akan sampai. Nah, kata-katanya dalam ayat itu bukan saro tetapi asro. Ada bedanya, ya. Karena Nabi ini adalah orang yang diperjalankan, diberangkatkan, diterbangkan, maka tahunya tahu beres. Gini apa betul? Sama panjenengan ini. Anda kan diterbangkan ya bu ya. Tahunya beres, terus pokoknya kamu tunggu di PT, perbanyak doa, yasinan terus, tasbihnya muter terus ya. Nah kayak gitu bu. Terus banyak doa, makan, minum di situ ya bu ya. Yang penting kamu berdoa terus, kami yang mencarikan. Kata siapa kaminya itu? Agent. Berarti yang memberangkatkan siapa panjenengan? Agent. Coba kalau berangkat sendiri, angel bu. Mungkin mustahil ke Hong Kong ya bu ya. Iya, karena peraturannya apa? Harus menggunakan agensi atau PT. Nah, karena kita menggunakan PT agensi, maka kita disebutnya memberangkatkan atau diberangkatkan? Diperjalankan atau memperjalankan? Ulangi lagi. Diperjalankan atau memperjalankan? Diterbangkan atau menerbangkan? Nah ini harus dipahami. Makanya orang yang diberangkatkan itu tahunya beres. Gak usah ngurusi tiket, gak usah ngurusi visa, gak usah ngurusi nyari-nyari majikan ya bu ya. Terus pokoknya tenang, kamu tenang. Nah hal ini juga terjadi pada peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad. Berarti kata-kata asra bi'abdihi yang artinya subhanalladzi asra bi'abdihi yang artinya apa nih? Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Sampai di situ dulu. Berarti yang aktif niku sinten Bu? Yang menggerakkan niku sinten? Allah. Yang pasif Nabi Muhammad diberangkatkan, dia harus diem saja kan gitu ya. Nah, karena yang aktif di sini adalah Allah, maka kita sebagai seorang mukmin, walaupun ketika itu akal manusia belum bisa menerima, ya perjalanan yang begitu jauh, tapi karena Allah yang mau, sakit napa mboten? Pasti. Makanya kita harus mempelajari, meyakini kembali sifat-sifat Allah yang 20. Diantaranya adalah kudrat, iradah. Kudrat mana apa nih? Kuasa. Allah itu super power, ya, super being, segala sesuatu yang hebat, ya. Iradat, Allah menghendaki. Jadi kalau Allah menghendaki, ya gampang, ya biar. Kalau Allah yang bicara, Allah yang menghendaki, jelas mudah, ya.
Tapi kalau Isra Mi'raj itu Nabi yang menginginkan dirinya sendiri, mustahil. Ngerti Bu? Ngerti ya? Jadi kata-katanya asra, memperjalankan. Asra, memperjalankan di waktu malam. Itu arti secara harfiahnya ya. Memperjalankan di waktu malam. Jadi siapa yang memperjalankan? Allah. Siapa yang diperjalankan? Siapa yang menerbangkan? Siapa yang diterbangkan? Siapa yang diberangkatkan? Siapa yang memberangkatkan? Nah, ini. Jadi semuanya masuk akal sebenarnya, ya. Oke, sekarang yang namanya bi'abdihi. Bi'abdihil. Tadi artinya apa bi'abdihi? Hambanya. Allah menyebut Nabi Muhammad itu dengan hambanya. Allah telah memperjalankan hambanya. Kenapa tidak menyebut Muhammadan? Allah tidak menyebutkan Allah telah mengisrakan Nabi Muhammad, tapi menggunakan bi'abdihi sebagai hamba. Karena Nabi selama 10 tahun lebih berdakwah di Makkah Al-Mukarramah, telah menghadapi berbagai macam rintangan, ancaman, bahkan pembunuhan selama 11 tahun, ya. Beda dengan para pendakwah sekarang. Kayak saya kan enak ya, jamaahnya sudah siap, siapnya ngumpul ini, daerah-daerah harus saya berdiri semua. Kalau Nabi enggak, nyari malah justru. Iya, bahkan nyari orang yang keras kepala itu. Ini kan keras, ini kan kepalanya enggak keras semua ya, semua manut dengan halakoh, ketua halakoh ini. Nabi dulu, waduh luar biasa. Nyari jamaah susahnya, bentak-bentak, dianggap edan lah, tukang sihir lah, tukang semacam-macam Bu, sampai mau dibunuh. Ya. Nah, ini tentang peristiwa Isra. Selama 11 tahun Nabi dalam kondisi seperti itu, ya, kehidupannya penuh tantangan ketika menyampaikan apa? Risalah agama Islam, ya. Ditambah pada tahun itu pamannya yang bernama Abu Thalib meninggal dunia. Abu Thalib adalah paman yang selalu menjaga dan melindungi Nabi dalam perjuangannya, ya, dalam berdakwah. Tiba-tiba meninggal, bayangkan, ya. Ketika dulu ada Abu Thalib, Nabi mau dipedang, mau di penggal, ya Bu ya. Ketika ada Abu Thalib, pada takut karena Abu Thalib orang yang terhormat ketika itu, pelindungnya, ya. Ketika meninggal, waduh, langsung apa Bu? Down. Bahasa Jawa ini down. Nah, smack down jadi smack down. Ada salah, down itu salah. Smack down. Bukan daun, bukan. Down, ya. Sudah ditinggal oleh pamannya, gak lama kemudian istri tercintanya menyusul. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggal dunia dalam tahun yang sama Bu. Kamu sedih no kamu tentu. Waduh, bertambah-tambah sedihnya. Akhirnya Allah tahu perasaan nabinya. Perasaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Allah mengutus Jibril untuk mendatangi Nabi, ya, dengan menawarkan pelesiran tiket pulang pergi jalan-jalan dari airport mana? Masjidil Haram, jalan-jalan transit di Masjidil Aqsa. Lalu diterbangkan kemana itu? Sidratul Muntaha, planet yang paling tinggi. Muntaha itu paling ujung, ya, yang jaraknya sudah jutaan, miliaran, ya, miliaran mile, ya, ada 700 miliar lebih, ya, dari bumi ke Muntaha. Dalam waktu 9 jam Nabi turun. Nah, jadi setelah kesedihan itu, ibu-ibu sekalian, ya,
Allah menghibur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pesiran yang luar biasa, ya, sehingga dapat memberikan semangat kembali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ibu-ibu, kalau kita kerja capek ya Bu ya, morat-marit, mondar-mandir, tenang ya Bu ya. Nanti lama-lama kita akan diberikan apa? Tiket oleh siapa? Oleh Allah. Oleh majikan ya Bu. Nah ini yang kita pelajari, pelajaran yang diambil dari peristiwa Isra Mi'raj ini. Jadi ternyata kita harus morat-marit terlebih dahulu. Ngerti Bu? Jadi kita harus capek dulu, nggak apa-apa lah ibu-ibu diomelin, diteriakin, dituding-tuding oleh majikan, oleh siapapun ya Bu ya. Relax, calm down. Apa calm down? Kalem, tenang, kalem ya Bu ya. Tenang Bu, tenang. One day, satu hari nanti Allah akan memberikan kabar gembira, ya, seperti kabar gembiranya Nabi Muhammad dengan diberikan apa? Tiket pulang pergi ya Bu ya, pelesiran untuk hiburan. Nah ya, maka ini yang kita ambil ya. Sebab itu ibu sahabat, ibu sekalian, dalam menghadapi apapun, we have to be patient. Kita harus sabar ya Bu ya. Ya, diinjak-injak, oke, no problem, dinyak-nyak, no problem, dikatain, dikecil-kecilkan, direndah-rendahkan, ya, jangan sampai down. Jangan sampai jatuh ya Bu ya mentalnya. Tetap harus apa? Kuat dan semangat. Suatu hari nanti kita bisa ketawa, bisa bahagia, bisa senyum, bisa jadi raja. Amin. Tahu jadi raja? Maksudnya dalam 1 bulan kita itu kan morat-marit terus ya Bu ya. Setelah gajian, ya sekali-kalilah nongkrong di restoran ya Bu ya. Makan ditakani, minum di servis gitu loh Bu. Haus dipoto. Wah ya. Nah ya itu. Dulu aku morat-marit ya, kurang tidur, kurang makan. Sekarang aku duduk di restoran bintang berapa? Bintang 7. Nah itu baru di dunia, di akhirat dapat surga insya Allah ya dia. Jadi kembali ya, peristiwa Isra dan Mi'raj terjadi karena Nabi banyak sekali mendapatkan tantangan dan rintangan selama 11 tahun lebih. Maka kita juga demikian ya dia. Jangan fed up, fongsam. Apa fongsam itu? Khawatir. Jangan khawatir di terminate, jangan khawatir dipotong gaji. Ini wis tenang ya Bu ya. Tenang, harus kuat terus kita, harus kuat. Fa idza faragta fansab. Dan sebelumnya ayatnya inna ma'al usri yusra. Diulang lagi sampai 2 kali. Fa inna ma'al usri, saking apa itu? Yakinnya ya. Allah meyakinkan kita bahwa setelah ketayalan, tahu ketayalan? Kesusahan, kemorat-maritan ya Bu ya, semrawutan, macam-macam lah ya, rintangan. Pasti Allah akan mendatangkan apa Bu? Kemudahan, kegembiraan, kenyamanan, segalanya yang enak-enak. Itu sudah pasti loh. Maka di dunia ini nggak ada orang itu yang susah terus sampai ajal mati, itu nggak ada, mesti ada senengnya. Iya, jangan dikira bos yang banyak duitnya itu seneng 24 jam per tahun lagi sampai setahun, nggak ada itu. Iya, bos juga mungkin banyak apa itu, banyak masalahnya. Iya, banyak masalahnya. Maka jangan selalu kita menuduh, buruk sangka, macam-macam ya Bu ya. Iya, jangan ya. Mereka juga punya masalah, kita juga masalah. Dan setiap individu pasti mempunyai apa? Jangan dikira Pak Prabowo nggak ada masalah. Wah, sak langit ya. Sak langit. Nah kalau kita belum seberapanya ya Bu ya,
Ya, paling yang madani semua yang majikannya, teman kita itu beberapa orang yang sengit ya Bu ya. Sedikit kita yang nggak suka dengan kita, itu sedikit banget. Bisa dihitung ya Bu ya. Iya. Nah, jadi harus yakin, one day kita akan bergembira ria, akan mendapatkan kesenangan, akan bisa senyum, akan bisa bahagia, akan bisa menjadi raja sehari ya Bu ya. Sehari dalam sebulan. Oke, jadi kembali subhanalladzi asra minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Sudah pasti. Kembali, Nabi disebutnya bukan Muhammad oleh Allah ketika mengisra mi'rajkannya, tetapi dipanggilnya sebagai hambanya. Coba saking apanya Bu? Allah menyebut Nabi, diakui sebagai hambanya. Ya, sementara kita belum pernah diakui oleh Allah sebagai hambanya. Pernah nggak Bu? Allah nggak pernah ngomong Mbak ini itu sebagai hambaku. Ada nggak dalam Al-Quran? Nggak ada ya Bu ya. Saking apa itu sayangnya sampai Nabi diakui oleh Allah sebagai hambanya. Loh, kalau dalam protes, loh ya kita juga kan hambanya Pak. Lah ya itu namanya ngaku-ngaku. Betul? Iya, aku ini kan hamba. Iya, menurutmu. Menurut Allah belum tentu ya. Nah ini Bu ya, itu bedanya. Ya, sebab itu di ayat pertama sebelum menjelaskan Isra dan Mi'raj, Allah menambahkan mengawali dengan subhana, yang artinya apa nih Bu? Apa maksudnya di situ maha suci? Maha suci Allah dari tidak mampu memperjalankan Nabi kemana tadi? Sampai ke muntaha ya Bu ya. Iya, maha suci Allah dari sifat kelemahan, maha suci Allah dari sifat kemiskinan, maha suci Allah dari sifat kebodohan dan lain sebagainya, ya, sifat-sifat yang negatif, ya. Saking apa namanya hebatnya, ya, Nabi Muhammad itu, ya, sehingga Allah menaruh kemahasuciannya, ya, pada ayat yang pertama disebut sebagai subhana. Karena ketika itu ibu sekalian, orang itu banyak nggak percaya ketika Nabi menceritakan kepada para sahabatnya, ya, teman-temannya, ketika menceritakan peristiwa Isra Mi'raj yang begitu jauh. Menurut mereka itu hanya mimpi di dalam apa? Mimpi. Lagunya saya waktu mimpi di dalam mimpi. Ebit katanya Natal. Nggak ada. Mimpi di atas mimpi. Nah, jadi itu disebutnya mimpi, paling juga mimpi Muhammad. Mustahil. Karena ketika itu menggunakan logika akal manusia yang terbatas, ya jelas nggak percaya ya Bu ya. Tapi kalau kita menggunakan akal kemahaskuasaan Allah, ya, maka ini bisa saja terjadi. Maka sering saya sampaikan contoh yang lain, ya. Masih ingat contoh semut saya sampaikan Bu? Masih ingat ya Bu ya? Saya ulang kembali. Ibu-ibu, saya ini nanti sore mau ke Shenzhen. Pernah ke Shenzhen? Pernah ya Bu ya? Sebelum saya ke Shenzhen nanti jam 1, saya mau ngajak semut, ketua semutnya, presiden semut. Presiden semut. Mot, yuk jalan-jalan yuk ke Shenzhen. Kita melihat ke jembatan apa itu? Kaca. Kita shopping ke Dongmen, ya. Kita makan yang enak-enak, ya. Akhirnya saya masukkan ke kantong ataupun ke dompet saya atau ke tas. Kamu duduk ya di sini diam-diam, jangan kemana-mana, ya. Saya bawa sampai di Shenzhen jam 2. Setelah turun kereta api di Shenzhen di Lowu, saya ajak jalan-jalan 2 jam. Kembali lagi ke Hong Kong jam berapa berarti? Jam 4 ya Bu ya. Jam 4 saya pulang kembali ke Hong Kong, ke Wan Chai. Jam 5 sampai di sini. Setelah sampai di masjid ini,
saya keluarkan kembali Presiden Semut itu, Bu. Ya, kamu sudah saya ajak ya jalan-jalan, kamu coba nanti cerita ke teman-temanmu ya. Coba kamu cerita. Akhirnya apa, Bu? Presiden Semut ini pergi ke Victoria Park. Lalu ngumpulin rakyat semua seluruh Causeway ya, Bu ya. Penuh Victoria Park. Kemudian dia pidato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata siapa, Bu? Presiden Semut. Presiden Semut. Disitulah dia berbicara pengalamannya, Bu. Ya, kesimpulannya apa? Tahu nggak? Aku ini baru saja pelesiran dari luar negeri. Kata siapa, Bu? Ya. Jam 1 aku pergi, jam 4 sudah kembali lagi di Causeway ini. Ya, jalan-jalan kemana tadi, Bu? Senjen, makan minum happy, kembali jam 4 dalam kondisi keadaan sehat wal. Kira-kira Bu yang dengerin Presiden Semut itu percaya nama buatan Bu? Apa kira-kira reaksi jawaban ini, Bu? Edan ya, Bu. Cisin. Tapi pakai bahasa kantonis ya, semutnya itu. Sudah badanmu kecil, kakimu apa itu? Apa kalau kaki semut? Badanmu kecil, kakimu pendek, rempeng lagi ya, Bu ya. Terbang nggak bisa, berenang nggak bisa, masa dalam 3 jam sudah sampai lagi di sini? Edan kamu, edan. Akhirnya setelah diprotes oleh bangsa semutnya, Presiden Semut, wah bangkit lagi. Begini, dengerin. Nah, ini ya. Akhirnya dia menceritakan tentang apa? Perjalanan semut, Presiden Semut ini, ya, yang mengatakan apa tadi? Sebenarnya aku ini diberangkatkan, diterbangkan, diperjalankan oleh siapa? Oleh Allah. Kesenjen. Oleh siapa? Oleh Allah. Ya, oleh Pak Muhaimin, oleh saya ini loh. Masuk di kantong ya, kemudian dibawa ke Senjen, bawa jalan-jalan, kembali lagi ke Wancai, ke Causeway jam 4 gitu loh. Akhirnya reaksi berikutnya apa setelah dengerin kayak kata-kata gitu, Bu? Oh ya, kalau kau yang ngono ya percaya aku. Kenapa kamu nggak ngomong dari dulu? Nah, jadi ini contoh menggunakan logika akal semut. Akal apa, Bu? Ya jelas, nggak bisa diterima ya, Bu ya. Tapi kalau menggunakan akal sehat bahwa yang memperjalankan itu bukan semut, pasti terjadi apa enggak, Bu? Terjadi. Ini maksudnya asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Baik, jadi saya kira sudah bisa dapat tahu gambarannya ya, Bu ya, tentang peristiwa Isra dan Mi'raj ya, Bu ya. Adapun oleh-olehnya, banyak sekali. Tapi yang paling mahal, oleh-oleh yang paling berharga adalah oleh-oleh Nabi mendapatkan perintah sholat 5 waktu. Itu yang paling berharganya. Kenapa begitu? Karena semua perintah yang ada dalam Al-Quran itu, semuanya diturunkan di atas bumi. Di atas apa, Bu? Maksudnya apa nih? Jadi kalau Allah ingin memerintahkan Nabi Muhammad untuk melakukan ibadah puasa misalnya, Allahnya mengutus Jibril alaihissalam, kemudian disuruh mendatangi Muhammad. Setelah ketemu dengan Nabi Muhammad, baru Jibril mengucapkan ataupun menyampaikan wahyunya yang bunyinya apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Ada yang hafal terus? Kama kutiba alal ladzina min qablikum
la'allakum. tattaqun. Nah itu. Jadi ketika Allah ingin memfardukan, memerintahkan kita semua ini untuk melakukan ibadah puasa, Jibrilnya turun mendatangi siapa? Nabi Muhammad. Semua perintah yang ada dalam Al-Quran turunnya kalau tidak di Mekah ya di Madinah. Kalau tidak di Madinah Al-Munawwarah ya turunnya di Mekah Saking istimewanya sholat ini, ya, akhirnya Allah mengundang nabinya, Nabi Muhammad yang diundang, ya Bu ya, diundang ke atas, bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bedanya. Jadi sholat itu diturunkan di atas bumi apa di langit, Bu? Di langit, ya, sangat beda dengan perintah-perintah lainnya. Sebab itu sampai dalam hadis dikatakan as-salatu imaduddin. Apa artinya? Salat itu merupakan tiangnya agama. Dalam hadis yang lain, inna mathalas salati fid din kamathalir ra'si fil jasad. Perumpamaan salat dalam agama itu bagaikan endas. Di mana, Bu? Bagaikan kepala pada tubuh. Penting apa enggak kepala dalam tubuhnya? Saking pentingnya sampai diumpamakan seperti sembahyang. Bayangkan ibu-ibu, manusia tanpa kaki masih disebut manusia? Masih dipanggil mbak? Masih dipanggil mas? Ditambah lagi dua tangannya buntung masih dipanggil mbak? Ditambah lagi matanya picek dua-duanya masih dipanggil mbak? Ditambah lagi kupingnya hilang dua-duanya masih dipanggil mbak? Ditambah lagi badannya stroke sebelah masih dipanggil mbak? Tapi kalau sudah endasnya nggak ada, badannya sehat kayak binaragawan itu loh, ototnya semua, tapi kepalanya nggak ada. Dengerin duduk ceramah saya di sini, apa namanya, Bu? Hantu. Paham, Bu, maksudnya, Bu? Paham ya, Bu ya? Saking pentingnya kepala itu, ya. Sampai-sampai Nabi mengumpamakan, ya, sholat itu dengan kepala. Makanya ibu jangan sekali-kali meninggalkan apa? Sholat. Sholat 5 waktu dalam kondisi apapun, whatever you are, dalam kondisi apapun, sholat must be established, harus didirikan, ya. Tidak bisa berdiri, duduk korengen bokonge wudunen, baring nggak bisa, miring juga repot. Ya terserahmu, sebisamu ya Bu. Lah itu, ya. Yang penting sholat dilakukan. Bahkan sampai dengan bahasa isyarat ya Bu ya, harus dilakukan. Kecuali ingat syarat sholat itu apa Bu diantaranya? Itu rukun, ini syarat sah. Sebelum sholatnya itu syaratnya apa-apa? Wudu lagi. Suci badan, suci pakaian, suci papan. Apalagi syaratnya? Kiblat. Apalagi syaratnya? Apa tadi? Satu, merdeka. Yang keduanya berakal. Terus berakal lah, akal sehat. Selagi akalnya masih jalan, ya Bu ya, di situ kewajiban sholat masih diwajibkan. Tapi kalau akalnya sudah nggak jalan, ini tidak diwajibkan. Seperti orang apa? Gila. Loh kalau begitu enak, ya monggo edano sampean. Itu loh Bu ya. Jadi syaratnya itu harus apa? Makanya orang mabuk itu nggak wajib sholat loh Bu. Bu kalau gue itu anak mabuk, ya silahkan mabuk sepanjang masa. Ini
Baik. Jadi ngerti ya Bu ya? Tentang Isra dan Mi'raj. Baik, kajian berikutnya dalam 10 menit kita akan bahas bagaimana membangun kebersamaan dalam ketakwaan. Atau saya baca dulu ya Bu ya. Tolong didengarkan ya Bu ya. Please jangan ngobrol. Setengah menit. Silakan yang mau nyeruput. Gak ada yang diseruput. Saya baca, insya Allah sempat, kemudian saya jelaskan. Please keep quiet. Keep quiet. Bahasa sini apa? Hah? Sauseng. Baik, saya baca ya. Seolah-olah saya membaca khutbah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sesungguhnya manusia itu amat lemah. Ia tak kuasa bergerak kecuali atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pun tidak akan sanggup menghadapi beratnya ujian hidup tanpa bergantung kepada Zat yang menguasai setiap kesulitan. Semakin kita bergantung kepada Allah, hidup kita semakin mudah. Kunci pembuka pertolongan Allah itu adalah ketakwaan. Semakin tinggi ketakwaan kita kepada Allah, semakin lebar pintu pertolongannya terbuka. Sebaliknya, semakin ingkar kita kepada Allah, semakin tertutup rapat-rapat pintu pertolongan Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji dalam surat At-Talaq ayat 2-3, yang artinya, ataupun bahasa Al-Qur'annya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, pasti Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Menurut ayat ini, agar urusan kita dimudahkan dan agar hidup kita lapang, ternyata syaratnya hanya satu, yaitu apa? Takwa. Hanya dengan bertakwa kepada Allah sajalah pintu pertolongannya akan terbuka lebar. Sumber-sumber kebahagiaan akan mudah kita raih. Sesungguhnya takwa itu sangat luas maknanya. Setidaknya ada 5 formula agar kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan sekaligus mencapai derajat takwa. Pertama, tekad yang sangat kuat untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Tekad jangan sekedar kuat, tapi harus sangat-sangat kuat. Jadikan Allah sebagai tujuan tertinggi hidup kita. Semua yang kita lakukan, bekerja, belajar, berumah tangga, berbisnis dan lain sebagainya, pastikan hanya untuk Allah semata-mata. Setiap urusan yang tidak dikaitkan dengan nama Allah dan tidak disandarkan kepadanya akan berpotensi menjadi susah, rumit, dan sangat-sangat berat. Oleh karena itu, orang yang paling sengsara dalam hidup ini adalah orang yang tidak mengenal Allah. Semua yang dilakukannya tidak memiliki gantungan yang kokoh. Tidak ada rizki selain dari Allah. Sekecil apapun itu, semuanya datang dari Allah. Manusia hanya sekedar perantara. Saat kita lapar, kemudian ada orang yang memberi kita makan, maka yakini makanan itu datang dari siapa? Dari Allah. Yang paling mahal dari pemberian adalah ingat kepada Allah. Contohnya, saat mendapatkan uang gajian,
Yang terpenting bukan uangnya, tapi bagaimana uang tersebut menjadikan kita ingat dan bersyukur kepada Allah. Saat kita dikaruniai rumah yang mewah, maka yang terpenting bukan bagus dan megahnya rumah itu, namun bagaimana rumah itu bisa mendekatkan diri kita kepada siapa? Allah. Oleh sebab itu, kita akan stres bila hati lebih bergantung kepada ikhtiar daripada kepada Allah. Saat berbisnis misalnya, bila menggantungkan kesuksesan bisnis hanya pada strategi yang kita rancang, kita akan stres, bahkan depresi ketika bisnis tersebut mengalami kebangkrutan. Idealnya adalah ikhtiar 100% dan keyakinan bersandar kepada Allah juga berapa? 100%. Kedua, perbanyak taubat. Sering saya sampaikan. Sungguh Allah teramat gembira melihat hamba-hambanya yang bertaubat. Menurut Rasulullah, kegembiraan Allah melebihi kegembiraan seorang musafir yang menemukan kembali unta serta seluruh perbekalannya yang sempat hilang. Maka perbanyaklah taubat, basahi lisan kita dengan istighfar, tangisi dosa-dosa yang pernah kita lakukan, serta tanamkan dalam hati kebencian untuk melakukan dosa serupa. Perbanyak istighfar, karena dengan istighfar itu rizki akan datang, akan ada solusi, akan lahir keturunan yang baik, akan muncul ilmu yang mendatangkan manfaat, akan ada kemudahan, dan dosa-dosa pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pikirkanlah rahmat Allah yang maha penyayang. Ia sudi mengampuni pelacur yang mau memberi minum anjing yang kehausan, orang yang memaafkan orang yang telah membunuh 100 jiwa tanpa dosa, membentangkan kemurahannya untuk menerima orang-orang yang bertaubat. Istighfar dan taubat akan membuka gembok-gembok pengunci, mendamaikan hati yang melenyapkan, mendamaikan hati dan melenyapkan keresahan. Taubat dan istighfar adalah uang deposit rezeki dan pembuka keuntungan. Nomor 3, jauhi maksiat. Maksiat adalah hijab tebal yang akan menghalangi pertolongan Allah. Maksiat hanya akan terjadi bila ada niat dan kesempatan. Maka kendalikan hati dari lintasan-lintasan buruk. Tutuplah sekecil dan sedikit apapun kesempatan untuk berbuat maksiat kepada Allah. Kendalikan mata, telinga dan lisan dari yang diharamkan Allah. Jaga pergaulan dan pikiran dengan selektif memilih kawan dan bahan-bahan bacaan. Insya Allah, semakin kita bersungguh-sungguh menjaga diri dari maksiat, Allah akan mengurniakan manisnya iman dan nikmatnya ibadah. Perbuatan maksiat dapat menyebabkan seseorang menjadi hina dina, walaupun sebelumnya dia adalah orang yang amat-amat terhormat. Setiap kali seseorang melakukan hamba atau melakukan kemaksiatan, maka turunlah derajatnya di sisi Allah, dan akan senantiasa turun sampai ke derajat yang paling rendah. Jauhilah perbuatan maksiat dan dosa, karena ia adalah sumber kegundahan dan kesedihan. Ia adalah penyebab dan pintu segala bentuk musibah dan bala bencana. 4, perkuat ketaatan kepada Allah. Setelah membersihkan diri dengan taubat, menjaganya dari maksiat, maka perindahlah ia dengan taat. Pastikan program Aku Cinta Masjid, Aku Cinta Quran, Aku Cinta Tahajud, dan Aku Cinta Sedekah menjadi program harian kita. Lakukan kebaikan dimanapun dan kapanpun. Berjuanglah mati-matian untuk menjadi hamba Allah yang taat, tangguh dan ikhlas. Upayakan selalu mengerjakan sholat berjamaah. Sering-seringlah berdiam diri di dalam masjid, dan biasakan untuk segera memenuhi panggilan sholat. Dengan demikian, Anda akan mendapatkan kemudahan dan kebahagiaan. Taat dan iman kepada Allah akan melenyapkan keresahan dan menghilangkan kekhawatiran. Iman dan taat adalah pelipur lara dan penyejuk hati bagi orang-orang yang beribadah. Dan yang terakhir, 5, sebarkan manfaat. Menurut Nabi SAW, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Tidak inginkah kita menjadi hamba yang terbaik dalam pandangan Allah? Jika ingin, tebarkanlah sebanyak mungkin kebaikan.
Kebaikan adalah tabungan. Semakin banyak kita melakukan kebaikan, hakikatnya semakin banyak pula tabungan kita di sisi Allah. Andai belum bisa melakukan hal-hal yang besar, maka lakukanlah hal-hal yang dianggap kecil. Memungut sampah di jalan, memberi senyuman kepada teman, mengongkosi orang, memudahkan urusan orang lain dan lain sebagainya. Pokoknya adalah tiada hari tanpa berbuat kebaikan. Siapapun yang gemar menebarkan kebaikan, maka ia akan dicintai Allah dan disayangi manusia. Jika kita konsisten mengamalkan kelima formula ini, hidup kita akan lebih bermakna. Kasih sayang dan pertolongan Allah akan selalu menyertai gerak langkah kita dimanapun kita berada. Ya, pas banget waktunya itu ya. Nggak bisa, belum menjelaskan ini. Jadi ini bagus untuk mengingat kita semua. Pas waktunya lebih 2 menit malah gitu. Jadi apa setelah ini Bu? Foto dulu. Fotonya bagaimana? Pengurus, pengajar. Untuk hari ini pengambilan foto akan ada 5 sesi nggih. Untuk yang pertama